Sahabat Excellent, apa kebiasaan buruk kelima dalam komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman orang lain sehingga membuat komunikasi kita tidak efektif? Yang kelima ini adalah tidak mengucapkan terima kasih. Sahabat Excellent, jangan pernah merasa dua kata yaitu terima dan kasih ini tidak penting. Hanya dengan mengucapkan dua kata ini, kita akan bisa menyenangkan orang yang telah membantu atau melakukan sesuatu buat kita. Celakanya, banyak orang yang merasa bahwa dua kata ini tidaklah penting. Celakanya pula, ada yang berpikir bahwa sudah kewajiban orang itulah menolong atau membantu saya. Jadi saya tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadanya. Hal-hal seperti ini selain mengotori hati, juga mengotori relasi, merusak persahabatan. Kalau relasi sudah rusak, otomatis rezeki pun tidak akan berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Sahabat Excellent, tahukah Anda betapa magisnya dua kata ini, terima dan kasih? Dengan mengucapkan dua kata ini, pertama kita membersihkan hati kita. Dengan bersihnya hati kita, otomatis relasi akan kita rekat dengan baik. Dengan baiknya relasi, otomatis rezeki pun akan terus berdatangan. Mereka yang tidak pernah mengucapkan kalimat ini, alias merasa bahwa saya tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada pelayan restoran, karena pelayan restoran sudah memang sepantasnya mengerjakan apa yang dia kerjakan, menyajikan makanan atau menerima order, menyajikan makanan dan membersihkan meja sisa makanan kita. Memang tidak salah sahabat Excellent dengan cara berpikir seperti itu, tetapi yang menjadi persoalan adalah apa sih susahnya, apa sih sulitnya kalau kita mengucapkan terima kasih untuk menyenangkan hati orang yang pernah membantu kita itu, orang yang telah menyajikan makanan persis di hadapan kita, di depan mata kita, tinggal kita menyantapnya saja. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah melakukan atau menghindari kebiasaan komunikasi yang buruk, yaitu tidak mengucapkan terima kasih. Saya punya pengalaman ketika studi di Australia. Di sana orang-orang asing itu tingkat kesopanannya memang sangat teruji. Hanya dengan membuka pintu buat mereka, saya hanya sekedar membuka pintu ketika mereka ingin masuk dan tidak bisa membuka pintu sendiri karena tangan penuh dengan barang-barang yang lain. Hanya dengan itu saja mereka akan mengucapkan terima kasih dengan ketulusan yang sangat jelas nyata terlihat di mata mereka. Karena itu sahabat komunikasi, sahabat Excellent, mari kita coba belajar. Jangan pernah merasa bahwa itu sudah kewajibannya lah. Siapapun mereka, saya tidak perlu mengucapkan terima kasih. Karena memang mereka punya pekerjaan di perusahaan masing-masing yang pula sudah bergaji di sana. Memang sikap seperti ini tidak 100% keliru, tetapi juga tidak 100% benar. Ada titik-titik di mana etika tidak dilaksanakan di sana. Orang Australia yang saya contohkan tadi, dengan hanya sekedar membukakan pintu, mereka sudah mengucapkan terima kasih dengan ketulusan yang luar biasa yang saya bisa lihat pancaran di matanya. Contoh lain adalah ketika kita ditawarkan sesuatu. Ini pengalaman di Australia, yang di sini mudah-mudahan akan semakin merata, semakin banyak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, oleh kita semua, sehingga etika komunikasi bisa berjalan dengan baik. Ya, mereka saat menawarkan sesuatu, atau lebih tepatnya saya menawarkan sesuatu kepada mereka, sebenarnya mereka tidak menginginkan itu. Ya, misalnya minuman, misalnya makanan. Ya, ketika mereka menolak, mereka tetap mengucapkan terima kasih. Inilah hebatnya karakteristik, etika, sikap yang memang pantas kita contoh. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ditawarkan sesuatu dan memang kita tidak bisa menikmatinya atau kita tidak suka menikmati apa yang ditawarkan itu, sudahkah kita mengucapkan terima kasih? Sudahkah kita menolak dengan sopan? Sudahkah kita menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada orang tersebut sehingga orang itu merasa dihargai? Sahabat Excellent, ingatlah baik-baik bahwa ketika Anda mengucapkan terima kasih, orang yang mendengar, orang yang mendapatkan respons itu hatinya senang luar biasa. Bandingkan dengan kita tidak pernah mengucapkan, mengatakan kalimat pendek itu kepada orang yang telah menawarkan sesuatu, bahkan yang sudah
melakukan sesuatu kepada kita, betapa jengkelnya kita. Mungkin kita pernah merasakan juga, bukan? Ketika kita membantu seseorang, apakah itu hanya sebuah bantuan kecil, bantuan sedang, atau bantuan besar, tapi orang yang kita bantu sama sekali merasa bahwa itu adalah kewajiban kita menolong dia, sehingga dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Saya sangat yakin kita pasti merasa jengkel, merasa kecewa, merasa marah kadang-kadang, dan kita berpendapat bahwa orang ini nggak punya etika. Suatu hari kalau dia minta bantuan saya lagi, saya tidak akan membantu dia. Kalau sudah demikian situasi dan kondisinya, yang rugi sebenarnya itu siapa? Karenanya sahabat excellent, mari kita mulai etika komunikasi yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat sopan, tahu berterima kasih. Hanya orang yang tahu berterima kasihlah akan mendapatkan kasih-kasih berikutnya. Orang yang tidak pernah berterima kasih, orang yang tidak tahu kasih, tidak akan mendapatkan kasih-kasih berikutnya. Jadi, sahabat excellent, dengan demikian, marilah kita belajar untuk menghindari 5 kebiasaan buruk komunikasi ini. Yaitu yang tadi sudah kita sampaikan, tidak menjawab SMS atau BBM yang kita sampaikan, ya, tidak membalas atau menunaikan janji yang sudah kita lakukan, menghubungi hanya pada saat kita memerlukan seseorang saja, tidak mengkonfirmasi janji kita, dan yang terakhir tadi yaitu kita tidak mengucapkan terima kasih. Dengan menghindari 5 kebiasaan buruk komunikasi ini, kita pasti akan punya komunikasi yang excellent. Demikian Richcom with Dr. Po kali ini. Salam mantap. Strive for excellence.